Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk bab 5. Kita sampai pada pertemuan yang kedua. Tujuan pembelajaran masih sama dengan yang kemarin. Kemudian untuk konsep yang akan kita pelajari minggu yang lalu pada pertemuan pertama adalah arus listrik. Untuk yang kedua ini kita akan membahas rangkaian listrik yang pertama dan hukum Kirchhoff. Kita mulai dari rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu ada dua macam. Yang pertama disebut rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Jadi kabelnya tidak bercabang, entah itu bercabang 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Nah, ini ada dua buah lampu dengan satu buah baterai disusun seperti ini. Jika kalian lihat kabelnya ini akan tampak tidak ada yang bercabang. Nah, lampu ini namanya disusun secara seri. Kelebihan untuk yang seri ini adalah karena tidak ada cabangnya, sehingga arusnya itu bisa kelemahannya untuk rangkaian seri adalah jika kita memasang saklar, maka ketika saklar dimatikan maka kedua-duanya ini akan mati semua. Jadi tidak bisa mematikan salah satu lampu, karena kalau yang satu mati maka yang lain juga pasti mati. Ya, jadi ini kalau kita putus misalnya dengan saklar, maka dua-duanya mati, tidak bisa salah satu nyala yang satu mati. Berikutnya yang kedua rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel ini ada percabangannya. Percabangannya ini adalah percabangan. Ini lampunya. Kelebihan rangkaian paralel ini kita bisa mematikan salah satu lampu. Jadi misalnya ini diputus dengan menggunakan saklar misalnya, maka yang mati hanya lampu yang ini saja. Sementara yang satunya lagi ini masih dapat dialiri arus sehingga lampunya tetap menyala. Sekarang coba kalian amati gambar ini. Ini adalah gambar saklar yang biasa digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Nah, saklar ini di rumah-rumah biasa dipasang untuk menyalakan lampu atau alat-alat yang lain, tetapi ketika alat itu kita matikan, tidak semua alat di rumah itu ikut mati. Jadi kira-kira saklar ini atau rangkaian saklar ini disusun secara seri atau paralel. Ya, jadi karena yang mati hanya salah satu alat, berarti saklar ini pasti dipasang secara paralel. Kemudian ini sekring. Sekring ini kalau ini ada dua, ya. Ini adalah saklar yang diputar, kemudian yang atas ini adalah sekringnya. Jika salah satu atau dua-duanya ini dimatikan, maka seluruh alat listrik yang ada di rumah akan mati semua. Nah, karena semuanya mati, maka sekring ini dapat kita perkirakan pemasangannya adalah secara seri, bukan paralel. Demikian juga dengan meteran listrik, ini ada saklarnya. Kalau saklar ini dimatikan, maka seluruh rumah alat-alatnya juga mati semua. Jadi ini juga dapat dipastikan pemasangannya, rangkaiannya adalah rangkaian seri. Jadi yang paralel adalah alat-alat
adalah saklar yang biasa digunakan untuk menyalakan lampu. Ini ada soal lagi. Jika saklar 1 terbuka, saklar 2 terbuka, maka lampu yang akan menyala adalah lampu 1, 2, atau 3. Nah, karena di sini tidak ada arus, maka tentunya tidak ada yang menyala. Saklar 2 tertutup, saklar 1 terbuka. Walaupun ini ditutup, karena saklar 1 ini adalah seri, maka ya semuanya tetap tidak akan menyala. Jadi ini tidak ada yang menyala jika yang ditutup hanya 2. Saklar 1 ditutup, saklar 2 tertutup. Jadi ini tertutup, ini juga tertutup. Maka yang menyala adalah, jadi arusnya melalui saklar 1, kemudian bercabang lewat sini, karena tertutup, lampu 1 menyala. Lewat lampu 2 dan 3 juga lampunya akan menyala. Saklar 1 terbuka, saklar 2 terbuka. Oh maaf, tadi yang pertama saklar 1 tertutup, saklar 2 yang terbuka ya. Jadi kalau yang terbuka semua, ini jelas tidak ada yang menyala. Tapi kalau yang pertama tadi, saklar 1 tertutup, saklar 2 yang terbuka, jadi ini tertutup, 2-nya terbuka, maka arus akan mengalir lewat lampu 2 dan 3 saja. Lampu 1 tidak dilalui arus, maka lampu yang menyala adalah lampu 2 dan 3. Lampu 1 tidak menyala. Nah, baiklah kita lanjutkan. Setelah rangkaian listrik, kita lihat ini adalah sebuah persimpangan di Jakarta, di sebuah bundaran terkenal dengan nama Bundaran HI. Nah, Bundaran HI ini mobil ada yang datang, ada yang pergi meninggalkan bundaran. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, ada yang menuju ke bundaran, tapi ada juga yang meninggalkan. Nah, ini kita kaitkan dengan hukum Kirchhoff. Jadi kalau kita lihat lagi, kira-kira jumlah mobil yang menuju ke bundaran dan yang meninggalkan bundaran ini sama atau tidak? Pastinya sama ya. Jadi dari arah manapun mobil datang, kalau yang datang menuju bundaran itu misalnya 100, maka yang meninggalkan juga pasti 100. Tidak mungkin menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itulah prinsip dari hukum Kirchhoff. Jadi jumlah arus yang menuju ke sebuah titik percabangan akan sama dengan yang keluar dari titik percabangan tersebut. Kalau ditulis dengan rumus, maka ini membacanya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Jadi yang masuk itu bisa dilihat dari tanda panahnya. Kalau menuju titik berarti ini masuk ya. Jadi I1, I5, dan I4. Sementara I3, I2 ini karena menjauhi titik, maka ini namanya I keluar ya. Jadi untuk yang masuk I1, I4, dan I5. Sedangkan yang keluar adalah I2 dan I3. Jadi rumus tadi kita tulis seperti ini. Karena jumlah berarti ditambah, berarti I1 tambah I4 tambah I5 harus sama dengan I2 dan ditambah I3. Contoh soal. Diketahui I1 2 ampere, I2 sama dengan I3 4 ampere. I4-nya 5 ampere. Maka berapa besar I5? Jadi ini I1-nya 2 dan 3 ini sama 4. Kemudian I4-nya 5. Berapakah I5? Kita tulis rumusnya dulu, yang masuk dan keluar.
kemudian kita identifikasi yang masuk I berapa saja, yang keluar I berapa saja. Kalau sudah, angka-angka yang sudah diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus. Di sini yang belum diketahui adalah I5, tetap kita tulis I5. Yang sudah bisa dijumlahkan, kita jumlahkan. 2 dan 5, 7, 4 dan 4, 8. Sehingga menjadi seperti ini. Karena kita mencari I5, maka 7 kita pindah ke kanan, karena ini positif. Kalau kita pindah menyeberangi sama dengan menjadi negatif. 8 dikurangi 7 sama dengan 1 ampere. Ya, jadi silahkan kamu pelajari lagi, kamu tahan dulu untuk diperhatikan. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berapa arus I3. Jadi yang lain sudah diketahui, yang belum hanya I3. Kita tuliskan rumus hukum Kirchhoff-nya. Kemudian I masuknya kita lihat hanya I6. Yang keluar dari titik cabang adalah I2, I3, dan I4. Jadi menjadi seperti ini. Angka-angka yang sudah diketahui kita masukkan I1, I2, dan I4. Maka yang belum diketahui hanya I3. Kemudian kita jumlah, yang bisa dijumlah I1,5 dan 2 menjadi 3,5 tambah I3. Jadi kalau mencari I3 maka 3,5 nya dipindah, disatukan dengan 6 positif menjadi negatif, sehingga I3 sama dengan 6 dikurangi 3,5, maka sama dengan 2,5 ampere. Begitu untuk penyelesaian soal-soal hukum Kirchhoff. Kita lanjutkan dengan rangkaian hambatan listrik. Ini adalah sebuah baterai. Kalau kita pegang maka tidak akan kita rasakan apa-apa. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kabel kemudian kita pegang, ini kalau kamu mencoba di rumah hati-hati ya, karena nanti akan timbul panas. Ya, kalau baterainya masih baru itu akan panas sekali. Kenapa bisa timbul panas? Karena arus mengalir dengan sangat cepat. Nah, arus yang cepat inilah yang bisa menyebabkan terjadinya panas. Berbeda kalau kabel ini ada lampunya. Nah, kalau ada lampunya ini tidak akan menghasilkan panas karena arus yang mengalir ini nanti akan diubah menjadi cahaya, bukan menjadi panas. Sehingga kalau ada lampunya kita pegang tidak akan terasa panas. Nah, lampu di sini sifatnya adalah menghambat arus supaya menjadi tidak terlalu besar dengan cara diubah menjadi energi lain. Sehingga lampu ini memiliki hambatan listrik. Nah, hambatan yang berupa komponen ini banyak kita temui di alat-alat elektronik. Bentuknya seperti ini. Ada cincinnya 3, kawatnya di ujung-ujungnya. Ada juga beberapa yang bentuknya lain, tetapi secara umum yang seperti ini. Kalau hambatan ini dihubungkan dengan kabel seperti lampu tadi, ini juga sama, tidak akan menghasilkan panas karena arus yang mengalir ini akan terhambat pada alat ini, ya. Jadi alat ini dinamakan hambatan. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, simbol dari hambatan adalah seperti ini. Jadi ketika kalian melihat gambar seperti ini adalah gambar hambatan. Atau yang seperti ini juga ada. Tapi yang paling umum adalah yang ini. Sehingga kalau kita pasangkan pada rangkaian, kemudian kita buat diagramnya, maka diagram hambatan, susunan rangkaian hambatan ini seperti ini.
Kemudian hambatan sendiri sama seperti kita ketika mempelajari tentang hambatan jenis, satuan hambatan adalah ohm. Kemudian satuan hambatan turunan selain ohm kita mengenal kilo ohm. Jadi kalau kilo ohm ini bisa ditulis dengan ohm OHM atau dengan huruf Romawi omega. Nah, 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Sedangkan kalau 1 ohm sama dengan 1/1000 kilo ohm atau 0,001 kilo ohm. Sedangkan mega itu adalah 1 juta ohm. Ya, jadi maaf ini M-nya tidak ada. Jadi 1 mega ohm sama dengan 1 mega ohm sama dengan 1 juta ohm. 1 juta ohm tanpa M. Sedangkan kalau 1 ohm ini sama dengan 1/1 juta mega ohm atau 0,000001 mega ohm. Jadi jumlah angka di belakang koma ada 6. Kita lanjutkan dengan rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik yang tadi seperti gergaji tadi dapat disusun secara seri seperti ini. Jadi kalau seperti ini tidak ada percabangan kabel, maka ini dinamakan rangkaian hambatan seri R1, R2, dan R3. Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan hanya satu R saja. Nah, namanya hambatan pengganti seri. Misalnya hambatan pengganti seri atau RS itu sama dengan penjumlahan nilai-nilai hambatannya. Jadi hambatan pengganti seri itu sama dengan jumlah dari hambatan-hambatan penyusunnya R1, R2, R3, dan seterusnya. Ya, jadi nanti hanya diwakili oleh RS ini bisa. Nah, RS ini sama dengan jumlah dari R1, R2, dan R3. Contoh, pada gambar ada 3 buah hambatan yang disusun seri masing-masing R1 2 kilo ohm, R2 3 kilo ohm, R3 6 kilo ohm. Berapa pengganti serinya? Karena seri adalah dijumlah, kita masukkan R1, R2, R3, 2 tambah 3 tambah 6, maka sama dengan 11 ohm. Ya. Oh maaf, ini 11 kilo ohm kurang K. Jadi 11 K ohm. Yang kedua, rangkaian hambatan paralel. Hambatan paralel itu adalah rangkaian hambatan yang kabelnya ini ada percabangannya, ini namanya paralel. Ada 3 buah hambatan R1, R2, dan R3. Ini bisa diringkas menjadi satu, namanya hambatan pengganti paralel. Hanya saja hambatan pengganti paralel tidak boleh langsung dijumlah saja, tetapi harus dibalik terlebih dahulu. Jadi rumusnya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Jadi pakai 1/, tidak boleh langsung dijumlah. Jadi besarnya Rp itu nanti harus dihitung dengan persamaan seperti ini terlebih dahulu. Nah, supaya jelas kamu bisa lihat contoh soalnya. 3 buah hambatan, R1 nya 2 kilo ohm, R2 nya 3 kilo ohm, R3 nya 6 kilo ohm. Berapa hambatan pengganti paralelnya? Maka ini rumus hambatan pengganti paralel. Karena ada 3, kita tulis 3, kalau 2 ya 2 saja. Kemudian kita masukkan R1 nya adalah 2, R2 nya adalah 3, dan R3 nya adalah 6. Jadi 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/3 tambah 1/6.
Kemudian yang namanya pecahan, kalau mau dijumlahkan, penyebut harus sama. Maka 2, 3, 6 ini harus dicari bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh ketiga-tiganya. Jadi bilangan terkecil yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6 adalah 6. Jadi 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan juga dibagi 6. Kalau dibagi 6 ini 1, maka atasnya tetap 1. Kalau dibagi 6 bagi 3 ini 2, maka satunya dikalikan 2 menjadi 2. Kemudian 6 ini menjadi 6, dari 2 ini harus dikalikan 3, maka atasnya satunya juga dikalikan 3. Kalau sudah sama penyebutnya, maka atas bisa dijumlahkan. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6, maka Rp ini dibalik Rp per 1, ini juga dibalik 6 per 6, sama dengan 1 kilo ohm. Ini maaf, ini juga kilonya tertinggal lagi ya. Soal hambatan paralel yang kedua, biar lebih jelas, ada 2 buah hambatan, yang satu 4 kilo dan yang kedua 6 kilo. Itulah hambatan pengganti paralelnya. Jadi rumusnya cukup 2, dimasukkan angkanya, kemudian cari penyebutnya yang bilangan paling kecil yang bisa habis dibagi 4 dan 6. Yang habis dibagi 4 dan 6 paling kecil adalah 12. Karena 12 itu kalau dibagi 4 sama dengan 3, maka ini atasnya 1 kali 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2, maka yang atas kalikan 2. Maka 3 per 12 tambah 2 per 12 sama dengan 5 per 12. Ini adalah per Rp, maka kalau ditanyakan Rp, maka ini dibalik Rp per 1, sama dengan ini juga dibalik 12 per 5, sehingga 12 per 5 sama dengan 2,4 kilo ohm. Ya, ini kok kilonya bisa hilang terus ya. Jadi ini nanti kalau kamu tulis ini ada kilonya ya, karena di atas soalnya juga kilo. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya silahkan kamu kerjakan soal-soalnya yang disampaikan pada WA Group. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.